Hitchki ini menceritakan sosok seorang guru bernama Naina Mathur yang tumbuh dengan bawaan Tourette Syndrome. Dalam kekurangannya, Ibu Naina Mathur yakin bahwa keinginan dirinya menjadi seorang guru dapat terwujud, walaupun beberapa saran dari ayahnya untuk bekerja di salah satu bank milik teman ayahnya. Satu hal yang mengejutkan dari Naina Mathur yaitu selalu mengeluarkan suara cekukan secara spontan dan refleks, yang sangat terlihat aneh saat ia tengah menjalani proses tahapan penerimaan guru di tiap sekolah. Penulis pun merinding serta terkejut saat Naina Mathur merangkul anak-anak didiknya yang tercatat kenakalannya. Meski begitu, Naina pantang menyerah bahwa anak didiknya dapat percaya dengan kemampuannya. Perjalanan Naina Mathur mengejar cita-citanya menjadi seorang guru penuh perjuangan dan tantangan yang sulit. Dimulai dari ditolaknya beberapa sekolah dalam perekrutan guru, sampai dengan alasannya karena memiliki gangguan jiwa. Pada akhirnya, beliau diterima di salah satu sekolah di Mumbai, serta cara beliau menerapkan pengajaran yang berbeda dari guru-guru yang lainnya. Tidak memandang bahwa siswanya itu mampu tingkah laku yang di luar kewajaran. Namun, di sisi lain, Naina Mathur memiliki trik sendiri memecahkan masalah problem yang dialami para siswanya dengan cara menemui atau dengan kunjungan rumah, dan dengan langkah motivasi yang pada dasarnya seorang siswa butuh pengajaran pendidikan yang baik dan bisa bersaing dengan siswa lainnya. Film ini dimulai dengan seorang wanita yang sedang melamar sebagai seorang guru. Wanita ini bernama Naina. Naina memiliki penyakit Tourette Syndrome di mana dia tidak bisa mengontrol cengkukannya. Saat sedang melamar, para penilai terkesan dengan pendidikan yang dimiliki oleh Naina. Tetapi hal tersebut berubah saat Tourette Syndrome yang dimilikinya kambuh sehingga lamaran yang diajukannya tersebut tidak diterima. Naina sudah berkali-kali ditolak saat melamar pekerjaan di berbagai lembaga sekolah. Meskipun begitu, Naina tidak pernah putus asa dan selalu berusaha untuk melamar pekerjaan di berbagai lembaga sekolah karena dia memiliki cita-cita sebagai guru. Naina seringkali dibully oleh teman-temannya dan gurunya pun tidak menyukai dirinya sampai dia dikeluarkan dari sekolah berkali-kali karena kondisinya tersebut. Karena hal ini juga membuat orang tuanya bertengkar, sampai pada akhirnya Naina diterima di sekolah snooker. Dia datang ke sekolah dan bertemu dengan guru-guru yang ada di sana. Para guru sempat menanyakan tentang kondisinya dan mengapa dia ingin sekali menjadi guru. Dia menjawab bahwa dahulu dia pernah bersekolah di snooker dan ada satu guru yang bilang kepada semua orang bahwa dia harus diperlakukan sama dengan semua anak pada umumnya. Pada saat itu dia merasa senang karena pertama kali ada guru yang mendukung dia sepenuhnya. Oleh karena itu dia sangat ingin menjadi guru. Dia diajak berkeliling sekolah untuk melihat kelas yang akan menjadi tempat untuk dia mengajar nanti. Dia mengajar di kelas F, di mana kelas ini memiliki murid-murid yang sulit untuk diatur dan sangat malas. Pada keesokan harinya, Naina masuk ke dalam kelas dan melihat murid-muridnya sedang bertaruhan bahwa guru baru yang akan mengajar mereka tidak akan bertahan lama. Setelah itu, dia mengabsen murid satu persatu. Tetapi penyakitnya kambuh dan menjadi bahan tertawaan seluruh muridnya. Siswa 9F ini merupakan siswa pindahan dari sekolah negeri yang digusur untuk dijadikan taman bermain. Kemudian Sir Snooker menerima murid negeri tersebut untuk bersekolah di sekolah ini. Mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan mereka ini kurang terurus oleh orang tuanya. Murid asli Snooker tidak mau menerima mereka dan gurunya pun membeda-bedakan juga. Kemudian mereka pun memberontak dengan bertindak sesuka mereka. Naina terus-terusan dijaili oleh mereka, tetapi Naina sabar dan berjanji bahwa kepala sekolah untuk mengubah mereka. Naina memberikan motivasi supaya muridnya menjadi lebih baik. Keesokan harinya Naina melakukan inovasi dalam belajar di mana pembelajaran dilakukan di luar kelas dengan tujuan agar mereka lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi hal ini belum berhasil karena siswanya belum percaya diri dengan kemampuan mereka. Mereka mengira bahwa apresiasi prestasi siswa hanya akan diberikan untuk siswa kelas A saja.
Kemudian Naina berbicara kepada kepala sekolah untuk mengikut sertakan kelas 9F untuk mengikuti lomba siswa berprestasi. Guru lainnya menyanggahnya dan berpendapat bahwa siswa yang dapat mengikutinya hanya siswa yang memiliki nilai 90 ke atas. Keesokan harinya dia mengubah cara mengajarnya lagi dengan mengaitkan metode belajarnya dengan kehidupan sehari-hari. Dari cara tersebut akhirnya ditemukan bakat terpendam mereka. Salah satunya adalah dapat berhitung lebih cepat daripada kalkulator. Naina terus memotivasi mereka untuk dapat mengembangkan bakatnya tersebut agar lebih baik. Setelah memotivasi para siswanya terus bertambah. Singkat cerita, kelas 9F menjadi juara dan semenjak saat itu sudah tidak ada perbedaan antara 9F dan 9A. Dan mereka pun bersahabat dan berteman seperti yang lainnya. Dan kemudian Naina menjadi kepala sekolah dan kemudian pensiun dan disambut oleh murid-muridnya dahulu. Isu pendidikan yang ada di Indonesia itu hampir sama dengan yang ada di film ini. Terdapat dua fenomena pendidikan yang bisa kita lihat di dalam film ini. Yang pertama yaitu pendidikan yang membelenggu dan juga fenomena diskriminasi di dunia pendidikan. Pertama, pendidikan yang membelenggu, tidak membebaskan. Film Hitchcock ini mengisahkan tentang seorang guru bernama Naina Mathur yang mengidap penyakit sindrom Tourette atau penyakit saraf yang menyebabkan dia selalu cegukan dan mengeluarkan suara-suara aneh. Penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan, itulah yang membuat bu guru Naina tidak diterima mengajar di berbagai sekolah. Meski begitu, pada akhirnya dia diterima setelah ditolak selama 5 kali di alma maternya semasa sekolah dahulu. Disitulah dia mengajar kelas G, kelas yang diisi anak-anak dari kelompok miskin yang tinggal di perkampungan kumuh sekitar sekolah. Perjuangan Naina Mathur yang pertama ini kita melihat di kelas G, yaitu adalah upaya membebaskan mereka dari belenggu, yaitu belenggu sistem sekolah yang membuat mereka takut bersaing dengan kelas lain, merasa bodoh, merasa terpinggirkan, dan merasa tak bisa apa-apa. Dengan kondisi murid-muridnya yang bandel, Naina mencoba berbagai cara untuk menyadarkan mereka. Naina mengajak mereka belajar dengan sistem contextual teaching learning atau pembelajaran kontekstual. Hingga akhirnya murid-murid kelas G ini pun sadar dan bisa terbebas dari belenggu ketakutannya. Masing-masing mereka pun akhirnya berani menyelesaikan studi hingga pada saat ujian sekolah lolos ke peringkat unggulan. Kedua, adanya diskriminasi status sosial dan ekonomi dalam pendidikan. Isu diskriminasi amat ketara dalam film ini, setidaknya dalam konflik antar siswa yang terjadi antara siswa kelas A yang dianggap paling pintar dan dengan siswa kelas G yang merupakan kelompok kaum miskin yang dianggap bodoh. Kondisi demikian tak lepas menciptakan keributan yang berujung kekacauan. Ditambah lagi dengan adanya tokoh Mr. Wadia, yaitu wali kelas A yang memiliki sifat sombong dan angkuh, merasa kelas yang dimilikinya itu adalah paling unggul, dan meremehkan kelas G yang diajar oleh Naina Mathur. Dalam sebuah kisah, Wadia melakukan penghinaan kepada salah seorang anak murid kelas G sehingga siswa tersebut merasa tersinggung, merasa direndahkan dan dendam. Itulah realitas yang terjadi dalam film ini, sehingga bagi kelompok yang termarginalkan, sekolah dianggap hanya mementingkan dan memperhatikan murid-murid kelas A yang pintar. Bahkan murid-murid yang dekat dengan gurunya, saking dianggap bandel, kelas G malah hampir dibubarkan. Oke, di sini ada kelebihan dari film Hichi. Yang pertama itu setiap karakter yang hadir di dalam cerita mampu digambarkan dengan cukup baik. Yang kedua itu kita dapat mengambil banyak pelajaran dari film ini, yaitu tentang bagaimana proses belajar mengajar di dalam kelas.
di mana karakter setiap peserta didik berbeda. Seorang guru harus mampu memahami setiap karakter peserta didiknya dan banyak metode-metode yang dilakukan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Lalu yang ketiga itu ada penampilan pemerannya sangat menjiwai karakter yang diperankan. Film ini sangat bagus dan menarik, di mana di dalam ceritanya mengangkat sebuah tema proses pendidikan. Tidak mudah buat peserta didik yang awalnya melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Lalu yang keempat itu, di dalam cerita ini dapat menginspirasi para guru dalam mengatur proses pembelajaran. Yang kelima, di dalam cerita ini tidak menunjukkan sisi kelemahan dari sang guru, akan tetapi menunjukkan sisi kelebihan yang dimilikinya, sehingga terlihat sekali seorang guru ini yang profesional meskipun ia memiliki banyak kekurangan. Lalu kelebihan yang terakhir itu di dalam cerita dapat memotivasi kita agar sebagai guru kita jangan pernah menyerah dalam menyikapi persoalan-persoalan terhadap peserta didik. Baik, di sini ada kekurangan dari film Hichi. Yang pertama itu jalan ceritanya terlalu pendek, dan yang kedua proses untuk mengubah perilaku siswa itu terlihat pendek dan tiba-tiba siswa tersebut telah berubah begitu saja. Kurang diperlihatkan bagaimana prosesnya. Dan yang ketiga itu materi pelajaran yang diceritakan di dalam film hanya materi pelajaran matematika dan IPA, padahal masih banyak lagi mata pelajaran yang lainnya. Di sini ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil dari film Hichi. Yang pertama itu, ketika menjadi seorang guru, hendaknya kita menjadi guru yang menginspirasi. Lalu yang kedua, jangan membeda-bedakan siswa, karena setiap siswa itu mempunyai hak yang sama di sekolah. Yang ketiga, bukan hanya fokus di materi ajar saja, tapi juga metode mengajarnya, agar pelajaran yang kita ajarkan dapat diterima dengan baik oleh siswa, tidak hanya sekedar lewat saja. Dan yang keempat itu tetap semangat dan percaya diri walaupun ada kekurangan. Lalu yang terakhir, lepaskan semua ketakutan kita dan jadikan itu sebagai kekuatan kita untuk terus maju.